Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam Kak, pagi. Hari ini kita lanjutin materi kita ya. Kemarin sudah sel volta, ya. Berarti hari ini kita masuk ke dalam sel elektrolisis, masih di dalam lingkup sel elektrokimia. Ya, kenapa dibedakan? Karena memang agak sedikit variatif ya kalau di elektrolisis dibandingkan dengan sel volta. Makanya dibuat berbeda sesi khusus untuk elektrolisis sendiri dan ada sesi khusus juga untuk sel volta. Nah, ketika kita bicara mengenai sel elektrolisis, ya, nah berarti kalau elektrolisis itu sedikit kalau kemarin kita buat perbedaan antara elektrolisis dengan sel volta. Maka kalau sel volta itu spontan, elektrolisis itu adalah yang tidak spontan. Kenapa tidak spontan? Karena elektrolisis perlu energi agar dia bisa bereaksi. Nah, berarti di elektrolisis itu perlu tambahan ya dari luar, karena tanpa ada energi maka dia tidak bereaksi begitu saja gitu ya. Tadi cenderung malah dia tidak bereaksi. Makanya perlu asupan. Nah, karena perlu asupan dari luar itulah yang mengakibatkan dia bersifat tidak spontan. Gitu ya. Oke. Lalu yang berikutnya di sel elektrolisis gitu ya. Nanti ada perbedaan elektroda ya di elektrolisis. Elektrolisis itu elektrodanya adalah kenape ya. Katoda elektroda negatif, anoda elektroda positif sel elektrolisis gitu ya. Nah, ada beberapa catatan yang harus kamu ingat ya, reaksi-reaksi apa saja yang terjadi di katoda dan reaksi-reaksi apa saja yang terjadi di anoda untuk elektrolisis gitu ya. Nah, yang di katoda ya, katoda itu yang kamu ambil adalah kation yang muatannya positif, di mana nanti katoda itu akan mengalami yang namanya reduksi gitu ya. Apa saja yang berlaku aturannya di dalam katoda? Yang pertama itu adalah jika kationnya ya, jika kation logam golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn gitu ya. Di mana bentuknya adalah larutan aqueous, maka yang bereaksi itu adalah H2O. Yang bereaksi adalah H2O. Jadinya reaksinya adalah 2H2O ditambah 2 elektron, jadinya 2O- ditambah gas hidrogen. Itu yang pertama. Gitu ya. Nah, ini reaksi yang terjadi di katoda yang pertama. Yang kedua, ya. Jika kation logam golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn gitu ya. Tapi bentuknya bukan larutan, bentuknya lelehan. Ya. Bentuk lelehan atau leburan gitu. Maka nanti yang bereaksi itu bukan H2O. Ya, yang bereaksi adalah kationnya. Ya, berarti kalau saya punya kation X plus ditambah E, nanti jadinya X. Tidak harus dia plus 1, nanti disesuaikan dengan kationnya golongan berapa, atau plus berapa, plus 2, plus 3,
dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ya, jika kation selain golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn, gitu ya. Bentuknya bebas ya, bentuknya apapun ya. Bentuk bisa aquos ya, larutan, atau bentuknya lelehan gitu ya. Nah, maka yang bereaksi itu kationnya. Yang bereaksi kationnya. Ya, berarti sama X plus ditambah elektron nanti jadinya adalah X. Ya, ini yang ketiga. Nah, berikutnya yang keempat. Ya. Reduksi H plus. Ya. Nanti H plus kalau direduksi berarti 2H plus ditambah 2 elektron nanti jadinya adalah gas hidrogen. Nah, ini yang reaksi-reaksi yang terjadi di katoda yang harus kamu ingat. Artinya nanti ketika di katoda ada logam-logam yang sesuai dengan aturan masing-masing, maka yang bereaksinya juga sesuai dengan aturan yang ada. Gitu ya. Oke, ini yang keempat. Nah, berikutnya, kalau yang di katoda udah, maka yang di anoda itu nanti akan mengalami oksidasi ya. Yang dilihat itu adalah anionnya ya. Jadi anoda itu yang kamu lihat itu nanti adalah anion ya. Anoda itu anion. Nah, nanti dia akan mengalami oksidasi ya. Maksudnya anion kation itu gimana? Misalnya gini, kalau saya punya zat MgCl2 gitu ya. Nah, Mg2 plus tambah 2Cl min. Nah, nanti yang di katoda itu kation. Kation itu yang mana? Yang positif. Nah, ini kation. Nah, ini anion, negatif. Berarti kalau kation, ini yang di katoda. Nah, ini yang di anoda. Gitu. Jadi, kation anionnya lihat dari si, unsur-unsurnya gitu ya. Oke. Nah, yang pertama, aturannya adalah jika anion sisa asam yang mengandung oksigen. Nah, ada anion sisa asam yang mengandung oksigen. Contohnya adalah NO3 min ya. Terus SO4 2 min gitu ya. Terus apalagi PCl ClO4 min ya. Terus CO3 2 min, pokoknya yang punya oksigen gitu ya, sisa asamnya dan lain-lain lah ya, dan lain-lain. Maka nanti yang dioksidasi itu adalah H2O ya. H2O kalau dioksidasi nanti jadinya adalah 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 ditambah 4 elektron ya. 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, jika anion sisa asam yang tidak mengandung O. Nah, ada sisa asam yang tidak mengandung oksigen. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah F-min, Cl-min, Br-min gitu ya. Imin, CN-min, sianida gitu ya. S2-min. Nah, itu kan anion sisa asam tapi nggak ada oksigennya gitu ya. Nah, dan lain-lain. Maka yang dioksidasi adalah anionnya. Nah, berarti kalau anionnya dioksidasi,
X2 jadinya X2 min ditambah 2 elektron. Ya. X2 jadinya X2 min ditambah, oh salah ya. X2 min jadinya ya, bukan X2 karena dia melepas ya. X2 min jadinya X2 ditambah 2 elektron. Gitu ya. Oke. Oke. Itu yang ke 3. Nah, yang berikutnya ya. Jika oksidasi O2 min. Nah, O2 min kalau dioksidasi jadinya 2 O2 min, jadinya O2 ditambah 4 elektron. Oke, yang keempat. Oksidasi OH min. Nah, kalau OH min dioksidasi ya, berarti OH min nanti jadinya adalah H2O ditambah O2 ya. Kali. Sorry Kak, tadi boleh ke slide sebelumnya nggak? Slide sebelumnya. Ya, maaf saya belum sempat. Oke, makasih Kak. Oke. Nah, OH min kalau dioksidasi nanti jadinya adalah 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, ini oksidasi OH min. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, yang kelima, itu adalah jika ada elektroda. Ya. Jika di anion ada elektroda, elektroda itu 2, ada elektroda inert dan ada elektroda tidak inert. Nah, kalau dia inert, maka yang masuk ke dalam elektroda inert itu adalah PT AUC. Nah, karena kalau elektrodanya inert, maka yang bereaksi adalah si anionnya atau H2O-nya. Gitu ya. Jadi yang bereaksi anionnya atau H2O. Nanti tergantung kepada aturan yang di atasnya. Gitu ya. Nah, kalau elektrodanya tidak inert ya, berarti kalau tidak inert itu berarti ya, selain PT AUC. Ya. Selain PT AUC, yang tidak inert itu berarti selain PT AUC, maka yang bereaksi itu pasti elektrodanya. Gitu ya. Nah, jadi ini aturan yang ada di di anoda. Ya, misalnya saya punya contoh ya, buatlah ya reaksi elektrolisis dari misal ya. Tadi soalnya adalah MgCl2 dengan aquos elektroda PT. Misal gitu ya. Nah, berarti ketika ada soal elektrolisis, buat elektrolisis MgCl2 dengan elektroda PT, maka kita pecah MgCl2-nya. Nanti jadinya adalah Mg2 plus ditambah 2 Cl min.
ya. Nah, yang di katoda siapa? Yang di katoda adalah si Mg. Nah, karena Mg golongan 2A, ya, lalu bentuknya juga aqueous, larutan, maka nanti yang katoda yang bereaksi adalah H2O, aturan katoda nomor 1. 2H2O tambah 2E, jadinya 2OH- ditambah gas hidrogen. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang di anoda, ini Cl-. Cl- itu adalah ion sisa asam yang tidak mengandung oksigen. Nah, berarti yang bereaksi adalah aturan nomor 2 di anoda. Tapi karena ada elektroda, kita cek dulu elektrodanya. Elektroda PT ini inert. Kalau inert berarti dia tidak bereaksi. Kalau tidak bereaksi, maka yang bereaksi adalah anion atau H2O. Karena Cl- yang bereaksinya bukan air, maka yang bereaksi di Cl- adalah anionnya. 2 Cl- jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Gitu. Nah, ini reaksi yang terjadi di elektrolisis. Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Kak, kalau dia bentuknya lelehan gimana? Kalau bentuknya lelehan, contoh misalnya kita buat yang bentuknya lelehan. Ya, MgCl2 juga atau mau yang lain? MgCl2 nggak apa-apa, Kak? MgCl2 bentuknya lelehan, berarti nanti jadi Mg2 plus ditambah 2 Cl-, maka yang di katoda yang bereaksi adalah Mg-nya. Mg2 plus tambah 2E jadinya Mg. Karena kalau bentuknya lelehan, walaupun dia golongan 1A, 2A, LMN, tetap saja yang bereaksi adalah kationnya. Aturan katoda nomor 2. Ya kan? Nah, lalu yang di anoda tidak pengaruh sama lelehannya. Ya, lelehannya hanya berpengaruh di katoda. Anoda sama yang tadi, ada elektroda atau enggak? Ada. Elektrodanya apa? PT. Kalau PT kan inert, tidak bereaksi. Maka yang bereaksi adalah anionnya atau H2O. Karena Cl- ion sisa asam yang tidak mengandung oksigen, maka yang bereaksi adalah Cl-nya. Berarti 2 Cl- jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kak, tadi kenapa yang MgCl2 itu, yang Mg itu katoda? Mg katoda kation. Kation itu kan muatannya positif. Kation yang muatannya positif, anion yang muatannya negatif. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nah, kalau tidak ada, berarti kita masuk ke dalam Faraday. Di elektrolisis ada hitung-hitungan untuk menghitung berapa massa yang terbentuk, berapa mol elektron yang mengalir, atau berapa volume atau pH. Nah, menghitungnya berdasarkan teori Faraday. Nah, Faraday itu ada 2. Ya. Ada Faraday 1, ya, dan ada Faraday 2. Faraday 1, rumusnya adalah W, massa ya, sama dengan E kali I kali T per 96.500. Ya, W sama dengan EIT per 96.500. E itu adalah per N. Ya, E ini adalah AR per N. N itu adalah jumlah bilox atau muatan. Boleh. Jadi N ini adalah bilox atau muatan atau jumlah elektron. Boleh. AR adalah atom relatif. Ya. I-nya ini arus dalam ampere. Jadi I-nya itu adalah arus dengan satuan ampere. Ini I-nya. T-nya ini adalah waktu.
dalam detik. Ini T-nya, ya. W-nya ini adalah massa, ya, dalam gram. Nah, di fisika kamu belajar yang namanya Q, ya. Q itu kolom ya. Q itu adalah di kimia I kali T, ya. Nah, karena Q itu adalah I kali dengan T, maka rumus Faraday satunya itu bisa dimodifikasi. Ya. Jadinya apa? W sama dengan E kali Q per 96500. Gitu ya. W sama dengan E kali Q per 96500. Itu rumus Faraday, ya. Nah, Q di dalam kimia ini juga kita sebut sebagai arus. Ya, jadi arusnya ada 3. Nah, Q itu juga kita sebut sebagai arus, tapi satuan arusnya adalah kolom. Ini bedanya. Kalau I arus dengan satuan ampere, Q arus dengan satuan kolom. Gitu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya F, Faraday, ya. Faraday nama lainnya adalah mol elektron. Ini nama lainnya. Di mana Faraday itu rumusnya adalah I kali T per 96500. Ya. Faraday itu rumusnya adalah I kali T per 96500 atau Q per 96500. Nah, karena Faraday rumusnya Q per 96500 atau I kali T per 96500, maka rumus yang ini bisa dimodifikasi lagi. Jadi, W sama dengan E kali dengan F. Gitu ya. W sama dengan E dikali dengan F. Nah, ini hukum Faraday 1. Dari rumus asalnya 1, kita bisa turunkan sesuai dengan data yang ada. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hukum Faraday 2. Ya. Hukum Faraday 2. Nah, di hukum kapan kamu pakai hukum Faraday 2? Jika di soal ada kata-kata ya, arus yang sama atau dipasang seri. Nah, kalau ada kata-kata arus yang sama atau dipasang seri, maka itu soal Faraday 2. Gitu ya. Nah, di Faraday 2 nanti rumusnya W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Ya. W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Nah, ini hukum Faraday 2. Nah, dari sini kita sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan Faraday. Walaupun ada catatan yang harus kamu ingat, ya. Saya ingatkan catatannya. Ya. Catatannya adalah ya, yang pertama, ya, kamu ingat mengenai konsep mol, cara untuk mendapatkan mol. Karena seringkali di Faraday yang ditanyakan itu adalah volumenya berapa, volume pada STP berapa, gitu ya, dan lain-lain. Nah, mol itu waktu di kelas 10, kamu dapat dengan 3 cara atau 4 cara. Bisa didapat dari gram per AR atau gram per MR, itu yang pertama. Bisa didapat dari jumlah partikel dibagi dengan Avogadro. Yang kedua, bisa didapat dari molaritas kali dengan volume. Yang ketiga, bisa didapat dari volume per 22,4. Syaratnya harus STP. Yang keempat. Gitu ya. Nah, berarti kita bisa dapat mol dari gram per AR atau gram per MR, dari jumlah partikel atau Avogadro. Partikel itu nanti banyak ya. Bisa mengacu ke atom, jumlah atom,
bisa mengacu ke jumlah molekul dan bisa mengacu ke jumlah ion. Tergantung disesuaikan dengan arah soalnya mau yang mana. Jumlah atom, jumlah ion, atau jumlah molekul. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, konsep mol. Yang kedua, ya, kamu ingat dengan hukum perbandingan gas. Ya. Yang kedua, kamu ingat dengan hukum perbandingan gas, hukum Avogadro, gitu ya. Di hukum Avogadro itu ada perbandingan mol per volume gas A itu akan sama dengan mol per volume gas B. Karena ini pernah muncul yang dia tanyakan adalah perbandingan Faraday-nya, ya. Mol per volume gas A sama dengan mol per volume gas B. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, yang pernah juga ditanyakan di soal Faraday itu adalah pH, ya. Yang ketiga, pH itu ada dua. Ada pH asam, ada pH basa, gitu ya. pH asam nanti kamu hitung H plusnya, ya, molaritas kali valensi, dan pH basa yang kamu hitung OH minnya, molaritas basa dikali valensi basa, gitu ya. Nah, nanti tinggal kamu hitung pH-nya berapa. Nah, yang sering muncul itu yang tiga ini pengecualiannya, gitu ya. Makanya kamu harus ingat materi mengenai pH, materi mengenai konsep mol atau stoichiometry. Oke, sampai sini selesai materi kita. Ada yang mau ditanya? Kak, boleh ke slide kedua nggak? Ini? Iya, Kak. Udah, Kak. Oke. Saya Ya. mau tanya, Kak. Ya. Saya masih nggak paham kan tadi aturannya, katanya kalau katoda itu jadi minus ya, Kak, muatannya. Muatan elektroda. Kalau kena P, itu muatan elektroda. Jadi kalau saya bikin gini nih, kan kalau di elektrolisis dia satu bejana, saya masukkan 2 buah elektroda. Nah, 2 buah elektroda. Oke, lalu saya hubungkan dengan listrik gitu ya. Nah, lalu yang mana yang misalnya ini minus, ini plus gitu misalnya. Lalu yang mana yang katoda, yang mana yang anoda. Nah, ini kamu pakai kenape. Katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Berarti ini katodanya. Dan ini anodanya. Kenapa? Muatan elektrodanya positif negatif. Tapi kalau yang bereaksi, katoda itu kation. Jadi kalau yang bereaksi ini MgCl2, ini kan bukan katodanya, si MgCl2. Ya, larutan elektrolitnya. Nah, ini kan Mg2 plus tambah 2 Cl min. Ya, ini katodanya, kation. Anodanya anion. Gitu. Jadi plus min ini nggak sama dengan si plus minnya elektrodanya. Gitu. Makanya kamu pikir jadi kebalikan. Kok katoda negatif yang kena positif gitu ya. Karena yang ini arahnya adalah batang elektrodanya. Gitu. Kejawab? Oke, Kak, kejawab. Makasih, Kak. Yuk. Ada lagi? Kak, kalau yang di sel volta itu ada kation sama anion nggak, Kak? Ada. Di sel volta kan ada kation, ada anion. Ya. Itu Kan muatan kalau di sel sebelumnya. volta ada kepan vol. Katoda positif, anode negatif, sel volta. Dibaliknya ini kebalik kalau di ini ya. Dan ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Ya. Berarti reduksi itu yang NO selnya lebih besar, oksidasi yang NO selnya lebih kecil. Gitu ya. Bedanya kalau di sel volta kita tidak menspesifikasi kation anionnya. Kalau ini kan dispesifikasikan anionnya nanti yang bereaksi siapa, kationnya yang bereaksi siapa. Kalau di sel volta enggak, kita hanya mencari NO selnya aja langsung. Tapi kalau ditanya ada kation anion, ya ada pasti. Karena kan reaksi. Gitu. Ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Oke, Kak.
Oke, ada lagi? Oke, nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke soal kamu. Ya, kita masuk ke soalnya. Ini ya, tadi kamu kerjain yang ini ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, soal nomor 1. Suatu percobaan elektrolisis 0,01 mol krom telah diendapkan pada katoda. Oke, dia diendapkan pada katoda. Ketika 0,06 mol elektron dilewatkan, suatu larutan elektrolit yang mengandung krom. Apakah elektrolit yang digunakan pada percobaan tersebut? Nah, elektrolit yang digunakan yang mana? Kamu bisa bikin, berarti kan kromnya ya, krom di katoda, berarti direduksi. Kalau direduksi berarti biloxnya turun kan? Berarti Cr X plus kita tidak tahu berapa ya, ditambah X elektron kita tidak tahu berapa, nanti jadinya adalah Cr. Kan gitu ya. Nah, ketika ada jadi Cr ini ya, makanya yang di katoda itu selalu ditanyakan berapa massa yang mengendap. Kenapa? Karena hampir semua zat yang bereaksi di katoda dia akan mengendap. Nah, lalu kalau kita lihat, dia bilang bahwa mol krom telah diendapkan, berarti ini 0,01 ya, oleh 0,06 elektron. Berarti kalau ini saya kali 10 semua, maka ini jadinya 10, 100 ya. Ini jadi 1, ini jadi 6. Ingat waktu kamu mengerjakan stoikiometri, di stoikiometri dikatakan bahwa perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien, gitu ya. Artinya kalau perbandingannya kita bantai, ya, maka molnya itu akan sama dengan koefisien. Berarti ini akan sama dengan koefisien. Ini akan sama dengan koefisien, ya. Berarti kalau akan sama dengan koefisien, maka ini nanti adalah 6 elektron. Betul? Ya. Nah, kalau ini 6 elektron, jadinya 0, maka ini harus plus 6. Nah, cari yang plus 6 di sini. Yang plus 6 itu yang mana? Yang plus 6 itu yang D. Loh, kok yang D, Kak? Karena kalau Na2Cr2O7, kita cari biloxnya, O itu kan min 2 ya. Kalau ada 7 jadi min 14. Ya. Na itu plus 1, kalau ada 2 plus 2. Biar jadi 0, maka Cr-nya harus plus 12. Betul? Nah, tapi plus 12 ini saat Cr-nya ada 2. Kalau Cr-nya ada 1, maka jadi plus 6. Gitu. Sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ada yang bingung atau mau ditanya? Silakan. Kak. Ya. Berarti semua reaksi yang ada di katoda nanti akhirnya akan mengendap ya, Kak? Gitu. Enggak juga. Oke, saya nggak bilang semua. Contoh, Cr2O72-. Cr2O72- tereduksi dia, misalnya. Jadi Cr3+, nggak ngendap. Nah, tapi memang hampir sebanyak 90% soal elektrolisis di katoda itu mengarahkan dia mengendap. Gitu. Makanya saya nggak bilang semua, karena ada yang nggak mengendap bentuknya nanti. Gitu. Contoh misal Fe2+, Fe3+, ini Fe2+, bisa aja kan? Atau ini juga tereduksi, jadi dia juga bisa di katoda. Gitu. Tapi tidak mengendap.
Kalau dia masih bermuatan, dia tidak mengendap. Biasanya dia mengendap itu kalau sudah tidak bermuatan. Gitu. Oke? Oke, makasih Kak. Yo, ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, selanjutnya. Nomor 2, dalam elektrolisis leburan Al2O3 menggunakan elektroda inert, berapakah volume gas yang dibebaskan ketika arus 8 ampere dialirkan melalui elektrolit tersebut selama 100 menit? Nah, berarti kita pecah dulu, gitu ya. Berarti kan kalau Al2O3 kalau dipecah jadi apa? 2Al 3+ ditambah 3O2-, kan gitu ya. Nah, berarti yang di katodanya adalah leburan Al-nya berarti kan? Berarti Al3+ ditambah 3 elektron, nanti jadinya adalah Al. Ini yang di katoda. Yang di anodanya nanti adalah O2-, gitu ya. Berarti tadi ada aturan di anoda O2- jadinya apa? O2 ya kali 2 ditambah 4 elektron. Nah, lalu dia bilang berapakah volume gas yang dibebaskan pada STP ketika arus 8 ampere melalui elektrolit dalam waktu 100 menit. Oh, berarti saya harus nyari volume oksigennya. Ya cari aja mol elektronnya. Itu yang gampang. Nah, ini kan mol elektron. Mol elektron. Mol elektron itu kan Faraday. Nah, Faraday itu kan berarti I kali T per 96500. Nah, ini kan I kali T. I-nya arus, ampere, T-nya 100 menit. Jadiin detik gitu ya. Berarti nanti mol elektronnya itu sama dengan I kali T 96500. 8 dikali 100 dikali 1 menit 60 detik ya. 60 per 96500. Nanti bisa dicoret gitu ya. Dapatnya adalah berapa nih? 480 ya. 480 per 965 mol gitu ya. Nah, berarti kalau ditanya mol oksigennya pakai perbandingan koefisien. Berarti mol sama dengan 1/4 dikali 480 per 965. Nah, 480 dibagi 4 bisa kan? Nanti dapatnya adalah 120 per 965. Nah, ketika dia tanya volume pada STP, volume sama dengan mol dikali 22,4. Berarti 120 per 965 dikali dengan 22,4. Nah, ini kan boleh saya buang kan? Nah, ini kecoret nanti jadi 224. Ya. Ya. Rubah aja jadi 225. Gitu ya. Ini saya kemut dari tadi apa enggak? Enggak kan ya? Enggak, Kak. Oke. Rubah jadi 225. Nah, kalau dirubah jadi 225, maka ini bisa dibagi 5. 225 dibagi 5, nanti dapatnya adalah 9. Ya enggak? 965 dibagi 5, dapatnya adalah 193. Gitu ya. 12 kali berapa yang dekat 193? Kali 10, 120 ya. Kali 15, 180 ya. Kali 16, 192 ya. Kalau 16 ya. Ya enggak? 12 kali 16, 2, 7, 2, 1. Oh ya. Nah, ini coret aja. Ya, berarti jadi 16. Nah, nanti dapatnya adalah, kok dapatnya 0, ya? Dia kan 0. Betul gak sih? 8 dikali 100 dikali 60 per 96500. 8 kali 60, 480 per 965. Ya, berarti ini 1/4-nya. Berarti 120 per 965. 120 per 965 dikali 22,4 kan STP ya.
Ya, berarti dikali 224, 225 lah ya. Oh, salah saya ya. Benar ya. Salahnya bukan 9 ya, karena pembaginya 5. 225 dibagi 5 dapatnya adalah, itu salahnya. 45. 45 ya. Makanya kalau 9/16 kok jadinya 0, nah berarti nanti dapatnya adalah 45/16. Berarti sekitar 3 kurang 2 lebih. Nah, jawabannya yang A. Gitu. Kalau kamu mau benar-benar coba kalkulator. Gitu. Kalau kita kan anggapannya UTBK. UTBK tidak bisa menggunakan kalkulator. Artinya kalau tidak bisa menggunakan kalkulator, ya kita harus kirologi gitu ya. Kita harus kira-kira agar memudahkan perhitungan. Gitu. Sampai sini ada masalah? Kamu Kak. tanya yang molnya itu kenapa tadi dikali 1/4? Yang mana? Yang mol O2 itu kenapa tadi dikali 1/4? Yang mol O2 kenapa dikali? 1/4. Oh, 1/4 koefisien. Karena mol elektronnya dalam koefisien 4, nilainya 480/965. O2-nya koefisiennya 1, berarti 1/4-nya. Oh ya. Oke. Ada lagi? 60 tadi dari mana ya, Kak? 60. Kan dia harus dalam detik. 1 menit 60 detik. Nah, ini kan dia 600 menit ya. Saya rubah jadi detik. Mol elektronnya itu yang dipakai cuman yang di anode ya, Kak? Sama aja. Kamu mau nyari di sini, mol elektron itu akan sama aja. Misalnya kamu dapat di sini 480/965. Di sini juga 480/965. Tidak terpengaruh sama koefisien. Jadi walaupun koefisiennya beda, mol elektron tetap sama nilainya. Kalau kira saya ditambahin, Kak. Oh enggak. Oh, enggak. Karena kali ini katoda, anoda, reduksi, oksidasi. Kalau reduksi oksidasi kan cuma serah terima. Saya ngasih kamu 5, kamu dapat 5 gitu ya. Saya ngeluarin 5, kamu ngedapetin 5. Enggak jadi 10 kan? Cuma 5 yang muter gitu ya. Karena kita sifatnya adalah serah terima, bukan menambahkan. Gitu. Ada lagi? Oke. Aman? Kita lanjut ya. Soal nomor 3. Arus listrik sebesar 0,1 ampere dialirkan selama 9650 detik. Muatan listrik yang dihasilkan setara dengan mol elektron. Berarti kan kalau mol elektron itu dia maksud muatan listriknya adalah Faraday. Karena muatan listrik itu kan bisa 3. Bisa I ampere, bisa Q kolom, bisa F Faraday. Nah, yang sama dengan mol elektron itu adalah Faraday. Gitu ya. Nah, berarti ya tinggal kita masuk. F sama dengan I kali T per 96500. Ya, berarti 0,1 kali 9650 per 96500. Ini kecoret 1/100. 1/100 berapa? 0,01 mol. Jawabannya yang E. Ya kasih sedikit banin. Kan banin banyak. Ntar beli lagi sosisnya. Ya ntar ada yang goreng. Ada yang mau ditanya? Oke. Kita lanjut. Nomor 4 apa jawabannya? C ya, Kak. C. Larutan CuSO4 dan PbSO4 dielektrolisis dengan jumlah listrik yang sama, berarti arus yang sama. Berarti ini Faraday 2 ya. Faraday 2. Berarti kalau pakai Faraday 2, W-nya si Cu per W-nya si Pb sama dengan E-nya si Cu per E-nya si Pb. Perbandingan massa logam Cu dan logam Pb. Berarti kalau perbandingan Cu per Pb ya.
Nah, E itu kan AR per N ya. AR-nya CU adalah 64, N-nya CuSO4. Di sini CU-nya plus 2. PbSO4 berarti juga di sini PB-nya plus 2. 64 per 2 per 207 per 2. 2-nya bisa kecoret. Berarti 64 dibagi dengan 207. Betul jawabannya C. Oke. Nomor 5. Apa jawabannya? Nomor 5? Yang B. Ada yang dapat? Yang B. Bogor. Pada elektrolisis CuSO4 dengan elektroda PT dialirkan arus listrik 2 ampere selama 965 detik. Maka banyaknya logam tembaga, berarti W-nya ya, massa tembaga. W sama dengan EIT per 96500 gitu ya. Nah, berarti W-nya adalah E 63,5 per 2 gitu ya. I 2 ampere, T 965 per 96500. Coret-coret, coret-coret jadi 100, coret-coret jadi 0,635. Betul? Ya, tapi ini gram ya. 0,635 ini dalam gram. Dia minta miligram ya. Berarti dari gram ke mili turun 3 ya. Berarti dikali 1000. 635 miligram. Betul. Jawabannya Bogor. Oke. Ada masalah? Ya. Aku mau nanya yang plus 2 itu didapat dari itu ya reaksi yang katoda anoda itu ya Kak? Ya, Dipisah betul. dulu ya? Ya, betul. Cu2 plus tambah SO4 2 min. Ya, yang ini. Gitu. Dia nyambung. Betul. Oke, lanjut ya. Nomor 6, apa jawabannya? Berapakah jumlah logam perak yang diendapkan jika arus listrik sebesar 5 ampere dialirkan ke dalam larutan AgNO3 selama 2 jam? Arus listrik sebesar 5 ampere ya. Berarti ini I-nya ya. Waktunya 2 jam, nanti kamu rubah jadi detik. Berarti 2 dikali 3600 ya. Karena 1 jam itu 3600 detik. Berarti A logam perak W EIT per 96500 ya. E-nya adalah AR per N, AR-nya perak 108 ya. Biloxnya perak berapa? 1 ya. Tahu dari mana? Dari sini nih, kamu pecah. Ag plus tambah NO3 min. Ag plus tambah NO3 min ya. Kali I-nya adalah 5 ampere. T-nya adalah ya 5 dikali 2 kali 3600 dibagi dengan 96500. Nah, ini boleh kecoret nolnya ya. Berarti kan nanti kita dapatnya W-nya adalah 108 kali 5 kali 2 kali 36 per 193. Salah, 965 ya. Ya, 965. Nah, nanti kalau ini dicoret jadi 193, itu maksudnya ya. Kalau di 36 dikali 3 salah, 36 dikali 6 kelebihan. Kalau dibagi 2, nanti ini dapatnya adalah 96,5 ya. 96,5 ya. Berarti kalau anggap aja 96, kalau dibagi 12 nanti dapat 8. Nanti dapat 9
Kalau dibagi 36, nanti dapat 4, nanti dapatnya sekitar 36-an. Cara yang mendekati 36-an adalah 40 ya. Nanti coba hitung aja di kalkulator. Soalnya ini nggak kalkulator gitu ya. Oke. Nomor 6, ada masalah teman-teman? Oh, berarti yang N-nya itu pakai yang pakai plus ya Kak, bukan yang NO3 min. Iya, betul. Karena kan yang diminta masalah logam perak. Oke Kak. Dan memang yang bereaksi di katodanya yang peraknya Ag-nya. Kan Ag plus, kation. Oke. Nah, nomor 7, pada proses elektrolisis larutan NaOH dengan elektroda PT yang terjadi di katoda. Nah, berarti NaOH itu kalau dipecah kan jadi apa? Na plus tambah OH min kan? Dia minta yang di katoda, berarti yang di katoda itu adalah si Na-nya, katoda. Karena ini bentuknya larutan, maka yang tereduksi adalah H2O. 2H2O ditambah 2 elektron, jadinya 2 OH min ditambah gas hidrogen. Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Tanya-tanya langsung. Mana ini? Oke. Aman? Lanjut. Kak, kenapa nggak OH? Kenapa nggak apa? Kenapa nggak OH min ya, Kak? Karena yang dia minta di, Itu kan di kata- katoda. Kan yang di katoda itu Na plus tambah OH min. Katoda kation. Nah ini katodanya kan. OH minnya anion. Anoda berarti. Gitu. Berarti OH minnya naik dong, Kak? Maksudnya naik? Oksida. OH minnya mengalami oksidasi, betul. Nah, OH min kalau dioksidasi nanti jadinya adalah 4 OH min. Jadinya 2H2O tambah O2 tambah 4 elektron. Betul. Ini oksidasi OH min yang B. Lalu? Tadi saya lihatnya yang C, Kak. Mas, Iya, jawabannya yang saya C. kekat ya. Jawabannya yang C. Kan yang dia minta di katoda. Bukan di anoda. Kalau OH min di anoda, betul. Jawabannya B. Oh iya, Kak. Masih, Kak. Oke. Saya salah lihat. Oke. Lanjut. Nomor 8. Untuk memperoleh 33,6 liter gas Cl2 pada STP, jumlah gas yang digunakan pada elektrolisis larutan NaCl adalah berapa? Gitu ya. Nah, dia minta Faraday-nya. Kan gitu kan? Nah, jumlah gas yang diperoleh pada elektrolisis NaCl. Berarti kan kalau kita pecah nih NaCl, berarti kan nanti jadinya adalah Na plus ditambah Cl min. Nah, karena terbentuk gas Cl2 berarti di anoda, ya. Ini di anoda kan? Anion. Berarti yang di anoda itu adalah 2 Cl min, jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, dia bilang Cl2-nya ini adalah 33,6 pada STP. Berarti saya bisa dapat molnya dong. Dibagi dengan 22,4. Nanti dapatnya berapa? 3/2 mol. Karena sama-sama bisa dibagi 11,2 kan? Nah,
Kalau Cl2 koefisien 1 3/2 mol, maka elektron koefisiennya 2 dapat berapa molnya? 3/2 kali 2 kan? Nanti dapatnya 3 mol. Ya, berarti jawabannya yang E. Loh, kok yang E, Kak? Kan yang ditanya adalah Faraday. Betul, ini mol elektron. Mol elektron itu adalah Faraday. Gitu. Berarti nggak perlu dicari ya pakai IT per semua. Sebenarnya semua soal itu bisa diselesaikan asal kamu bisa dapat Faraday. Contoh ya, misal saya kembali ke soal yang tadi. Sebenarnya soal ini saya nggak perlu pakai W, gitu. Yang 56 ini saya nggak perlu pakai W sama dengan EIT per 96500. Ya. Kenapa? Karena yang dia minta perak yang diendapkan. Ya, saya bikin aja reaksi perak. Ag plus ditambah elektron jadinya Ag. Kan gitu kan? Ya enggak? Nah, ada ampere, ada waktu. Berarti saya bisa dapat mol elektronnya si F. Ya. 5 dikali 2 dikali 3600 per 96500. Ya, nah nanti ini dapatnya kecoret kan gitu ya. Saya dapatnya adalah 360 per 965 kan gitu. Nah, karena I sama A, elektron sama Ag, koefisiennya sama-sama 1, berarti molnya juga sama kan? Ya enggak? Maka ini juga molnya adalah 360 per 965. Nah, karena dia minta gram, berarti gram kan mol kali AR kan? Berarti 360 per 965 dikali dengan AR-nya Ag, 108. Gitu. Jawabannya akan sama. Gitu ya. Kalian sama-sama dibagi 5. Nanti dapatnya 193. Nah, ini dibagi 5 bisa nih, dapatnya adalah 70 berapa ya? 76 ya. Nah, 76 gitu. Nah, nanti 76 dikali 108 dibagi 193, jawabannya akan sama dengan 29,4. Nanti kamu tester aja di kalkulator. Gitu. 29,4 apa 40 tadi ya? 40, Kak. 40 ya? Oh ya. Jawabannya pokoknya sama aja sama yang tadi. Gitu. Itu gambaran. Jadi sebenarnya kamu cukup nggak hafal rumusnya boleh. Asal kamu bisa otak-atik di mol elektronnya. Dari situ bisa kemana-mana. Gitu. Jadi yang Faraday 1, Faraday 2 tadi sebenarnya bisa aja kalau kamu tiba-tiba lupa, kamu nggak usah khawatir. Asal kamu bisa ngotak-atik mol elektronnya. Oke, Kak. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Nah, kalau 9 gimana caranya? Dalam sel elektrolisis terdapat 200 ml larutan CW4 2 molar. Untuk mendapatkan semua tembaga dengan kuat arus 10 ampere, maka diperlukan waktu sebesar berapa? Nah, dia mau tembaga 10 ampere. Maka T-nya berapa? Kalau digambarin, berarti CuSO4 itu adalah Cu2 plus tambah SO4 2 min. Kan gitu kan? Nah, dia mau tembaganya. Berarti yang di katoda ya. Cu2 plus ditambah 2E, nanti jadinya adalah Cu. Semua tembaga terendapkan. Nah, CuSO4-nya kaliin 200 mili dikali 2. Nanti dapatnya berapa? 400 milimol. Atau setara dengan 0,4 mol. Betul nggak? Ya. Berarti di sini juga 0,4 dong. Berarti di sini 0,4 dong. Ya kan? Nah, kalau ini 0,4, berarti ini berapa? 0,8 mol. Sampai sini oke? 0,8 sama dengan I kali T. Gitu ya. Berarti 0,8 sama dengan I-nya berapa? Per 96500 ya. Ya. Nah, nanti
I-nya berapa di soal? 10 ampere. Berarti T-nya adalah 96.500 dikali 0,8 dibagi dengan 10. Ya, coret. Nanti dapatnya adalah 965 kali 8. Dapatnya berapa tuh? 7720. Nggak ada ya? 7720 ya? Apa yang salah? Dalam suatu sel elektrolisis, untuk mengendalikan semua tembaga dengan kuat arus 10 ampere, maka diperlukan waktu. Kuat arus 10 ampere diperlukan waktu. Betul, T? 200 kali 2, 400 kan? 400 milimol itu berarti 0,4 mol kan? Kalau CuSO4-nya 0,4 mol, maka Cu2 plusnya 0,4. Kalau dia 0,4, maka dia 0,8. Benar? Untuk mengendapkan semua tembaga dengan kuat arus 10 ampere, maka diperlukan waktu sebesar berapa? Salah di mana? Cu2 plus 0,4, 0,8. Ada yang kita salah? Kak, itu dua elektronnya ngaruh gak sih, Kak? Kan tadi 7720 ya, Kak? Kan udah saya kali 2. Awalnya 0,4 dikali 2 jadi 0,8. 0,8 saat 2 elektron. Kenapa nggak pakai 1 elektron aja, Kak? Jadi 0,4 mol. Kan elektron yang dilepas ketika dia tereduksi 2. Cu2 plus mereduksi 2 elektron, kan? Bukan mereduksi 1 elektron. CuSO4-nya kan Cu2 plus. Kalau dia di katoda mengalami reduksi, berarti Cu2 plus ditambah 2 elektron jadinya Cu. Kenapa? Kenapa nggak jadi 1 elektron aja, Kak? Jadi Cu2 plus ditambah elektron jadinya Cu plus. Karena dia bilang tembaganya mengendap. Berarti kan kalau tembaganya mengendap, nggak ada muatannya dia. Gitu kan? Berarti tetap pakai yang 2 elektron itu ya, Kak? Tidak perlu Tetap pakai yang 2 elektron. Betul. Nah, masalahnya untuk mengendapkan semua tembaga dengan arus 10 ampere diperlukan waktu berapa? Dia minta tembaga yang diendapkan ya. Cu-nya berarti apa? Bukan ya? Iya, kayaknya CU-nya itu, Kak. Kalau Cu-nya berarti 0,4. 0,4 sama dengan tapi waktu ya. I kali T per 96.500. Coba. Mengendapkan semua tembaga 0,4 mol berarti bentar ya. Berarti ini 0,4 mol ya. Berarti gramnya adalah 0,4 dikali dengan AR. Ya, berarti kan W itu adalah EIT per 96 biar kamu nggak bingung. Nah, W-nya adalah 0,4 kali AR sama dengan AR per N kali I kali T per 96.500. AR-nya kecoret. N-nya dapat 2 ya. Dari sini nih. Oke. Atau dari sini. Berarti sama aja kok. 0,4 sama dengan setengah kali I 10 kali T per 96.500. Sama aja.
kali 5 ya. Atau kalau saya kaliin kan nggak beda ini kalau nggak saya coret. Kalau nggak saya coret 10 sama 2-nya saya nggak coret ya. Berarti kan ini kali silang kan. 0,4 kali 2 kali 96.500 ya. Dibagi dengan 10 kan. Sama aja coret, 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 coret. 8 kali 965 kan. Sama ini. Di mana bagian salahnya? Untuk mengendapkan semua tembaga, sekalipun nyari tembaga jawabannya nggak berbeda. 965, 38, 60, 965. Jawabannya kelipatan 965 semua. Artinya pilihannya 0,1 atau 0,5 doang ini. Kayaknya salah option deh, Kak. Kalau dari pola, iya. Kalau dari pola ya. Tapi takutnya kita salah membaca arah maksud soalnya. Karena kalau waktu, saya udah dapat Faraday-nya udah cukup sebenarnya. T-nya bisa saya dapetin. Nah, masalahnya adalah dapatnya 200 mili 2 molar, bukan 250 mili 2 molar. Karena kalau 250 mili 2 molar, kayaknya baru ada jawabannya. Ya, kali, saya juga belum tahu. Kalau 250 mili 2 molar, ya, kalau 250 2 molar, berarti kan nanti ketemu optionnya kalau 250 2 molar. Misal, ini nanti dapatnya adalah 500 milimol, berarti ini 0,5 ya. Berarti di sini 0,5, di sini 0,5, di sini dapat 1. Nah, berarti kan 1 sama dengan I kali T per 96.500. Berarti T adalah 96.500 per 10. Nah, ini ada jawabannya. 9650 detik. Syaratnya ini 250 mili. Gitu ya. Atau ini 2,5 molar. Jadi pengalinya 500. Kalau cuma 200 sama 2 molar, nggak dapat jawabannya memang. 77 sekian kan dapat jawabannya kan? Gitu. Ya, kalau apa adanya, ya jawabannya yang tadi aja. 77 sekian. Gitu. Kan apa adanya sesuai soal. Nggak usah dibenerin. Menurut saya gitu. Berarti kalau ini apa adanya, nah ini saya revisi. Set, 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 set. Nah, kita apa adanya aja. Ya, berarti ini 400 mili. Berarti ini 0,4 molar. Ini 0,4 molar. Ini 0,4. Ini 0,8. Nah, berarti mol sama dengan IT per 96.500. 0,8 sama dengan 10 kali T per 96.500. Nanti T-nya dapat 77 sekian. Gitu. Nah, jawabannya F jadinya. Gitu. Oke, ada yang bingung atau mau ditanya? Silakan. Satu, dua. Nggak ada? Kita lanjut ya. Soal nomor 10, pernyataan yang tepat untuk pembuatan logam alkali secara elektrolisis. Nah, alkali ini kan golongan 1A ya. Ya, berarti kalau dia mau terbentuknya logam alkalinya, bentuknya nggak boleh larutan.
gitu ya. Kenapa? Karena kalau larutan itu nanti yang bereaksi adalah air. Maka yang harus dibuat dalam bentuk lelehan atau leburan, garam kloridanya. Nah, berarti yang A dibuat dari elektrolisis larutan, salah. Digunakan katode karbon dan anoda dari besi, yang nggak ada pengaruhnya. Kalau bentuknya larutan, ya ini ambigu. Ion logam alkali yang terbentuk berupa zat padat di anoda, harusnya di katoda. Ya. Nah, ini salah. Reduksi ion alkali di anoda, di katoda. Logam alkali yang terbentuk berupa zat padat di anoda. Ya, salah. Nah, yang ambigu cuman ini. Pilihannya paling yang ambigu. Karena kalau dia mau didapat alkalinya, itu bentuknya adalah di katoda. Contoh misal, saya punya NaCl, bentuknya leburan. Hanya kan nanti jadinya adalah Na plus tambah Cl min. Nah, Na plusnya itu ada di katoda, bukan di anoda. Na plus ditambah elektron, nanti jadinya Na. Gitu. Nah, kesalahan CDE itu semua di anoda. Nah, tinggal A sama B kan, tapi kan A fatal. Ya, kenapa? Kalau larutan, yang bereaksi adalah H2O di katodanya, bukan si natriumnya. Makanya ini salah. Yang ambigu cuma yang B. Ya udah ambil yang ambigu. Dengan asumsi bahwa B itu mengacunya bentuknya leburan. Gitu. Nah, ada yang mau ditanya? Saya masih bingung yang maksud dari option B, Kak. Option B itu sebenarnya lemah jadi jawaban. Digunakan katoda karbon dan anoda besi. Misalnya saya punya NaCl, nanti saya tulis di sini. Ya, ada elektroda karbon, ya, elektroda karbon di katoda dan ada elektroda besi di anoda. Gitu. Nah, ada elektroda karbon dan ada elektroda besi, itu sebenarnya kan nggak pengaruh kalau di katoda. Ya, mau ada elektroda apapun, mau inert atau tidak inert, tetap aja si kationnya yang bereaksi kalau di katoda. Beda dengan urusannya di anoda. Di anoda, kalau elektrodanya bukan inert, maka yang bereaksi adalah elektrodanya. Jadi kalau di sini ada elektroda besi di anoda, nanti anodanya yang terbentuk besinya, gitu ya, yang bereaksi. Fe2 plus, salah, Fe jadinya, gitu ya, Fe jadinya Fe2 plus ditambah 2 elektron. Tapi tidak pengaruh dengan katodanya, gitu. Nah, makanya jawaban B tidak ada pilihan lain. 1 fatal, CDE anoda semua. Gitu. Ya udah B, jawaban ambigu. Dengan asumsi gini, digunakan di katoda karbon dan di anoda dari besi, keadaannya adalah bentuknya leburan atau lelehan. Nanti kan gak sebutin leburan atau lelehan kan? Ya. Maka masih ambigu, berpeluang leburan atau lelehan, walaupun juga di saat yang sama berpeluang bentuknya larutan. Tapi masih mungkin benar lah dibandingkan yang lain, gitu maksudnya. Gitu. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kasih soal lain. Volta doang. Kok ini berubah ya? Jadi elektronik.
Nih, saya kasih soalnya. Oke. Soal nomor 1. Kira-kira jawabannya apa? Ini belananya di mana? Tapi aku tadi masuk. A bukan Kak. A, dapat dari mana A? H2-nya kan yang ditanya cairan ya Kak, berarti larutan. Berarti pakai yang 2H2O itu ya Kak? Emang cairan larutan? Kalau liquid, cairan apa larutan? Liquid. Sama juga cairan ya Kak? Kalau larutan? Oh, Larutan ada airnya. Iya, larutan bentuknya apa? Solid, liquid, aqueous, gas. Was. Nah, aqueous. Berarti mungkin nggak yang terbentuk adalah H2? Atau yang bereaksi adalah H2O di katodanya? Ya mungkin, gitu. Berarti NaCl yang ini, L, liquid, ini nanti Na plus tambah Cl min. Nah, yang di katodanya, Na-nya yang bereaksi. Na plus ditambah elektron, jadinya Na. Gitu ya. Nah, Cl min-nya, Cl min gitu. Anodanya tetap si Cl min. Gitu. Anodanya 2 Cl min, jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, kebentuknya adalah Na dan Cl2. Yang C. Berarti kalau cairan itu liquid ya Kak? Cairan itu liquid, kayak lelehan. Jadi asumsinya si NaCl padatan dipanaskan pada suhu yang tinggi, itu tinggi, meleleh, saking tingginya jadi kayak cairan. Tapi nggak ada airnya. Bentuknya saja cairan kayak air. Kak. Ya. Na golongan 1A kan? Kenapa Betul. nggak 2H2O yang itu? Karena Katodanya. bukan aqueous, bukan larutan. Oh, jadi harus. Oh iya Kak ya. Kasih Kak. Kalau dia aqueous betul 2H2O. Oke, ada lagi? Nggak ada. Nomor 2, apa jawabannya? Oke, apa jawabannya? Bukan Kak. E. Kenapa E?
Karena itu larutan CuSO4, jadi yang bereaksi di katodanya salah Kak, salah. Karena Cu bukan 1A, 2A elemen, jadi nggak mungkin air. Ada yang mau ngasih ide? Jawabannya apa? B ya Kak berarti. Apa B ya, Kak? B. Ya, betul. Ion tembaga tereduksi di katoda. Betul ya? Karena Cu bukan golongan 1A, 2A. Jadi tidak mungkin air yang tereduksi di katoda. Betul. Oke. Gelas nomor 3. Apa jawabannya? Tidak, atau tidak? Ini C ya, Kak? Dapat dari mana, C? Yang rumus W sama dengan E kali F. W sama dengan E kali F. W sama dengan E kali F. Berarti E-nya berapa? 108/1. 108/1 dikali dengan 1/4 ya. Dapatnya 27. Betul? Atau kalau kamu mau pakai, kan ini yang tereduksi di katoda itu si Ag ya. Ag plus tambah E jadinya Ag, gitu ya. Lalu dia bilang Faraday itu 0,25, 0,25, ini 0,25 Faraday. Ya, atau 0,25 mol, boleh, gitu kan. Maka ini juga 0,25 mol atau 1/4 mol. Nah, berarti kan gramnya adalah mol kali AR kan. 1/4 dikali 108. Betul, 27 juga. Tetap bisa sama. Jawabannya yang C. Betul. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, biar kamu bisa punya waktu buat post test. Jadi yang ini saya selesaikan dulu. Nanti kita lanjutkan setengah jam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam. Oke. Makasih Kak.